DPW Partai Nasdem Sumatera Utara bersama Komando Bela Tanah Air berangkatkan tim untuk menyalurkan bantuan kepada korban banjir dan longsor di Tapanuli Tengah dan Sibolga. Tim dipimpin oleh Ketua DPW Kombat Sumut yang juga Wakil Ketua DPRD Sumut, Riki Antoni. Tim diberangkatkan Ketua DPW Nasdem Sumut Iskandar ST bersama jajaran pengurus DPW Nasdem lainnya dari kantor DPW Nasdem Sumut yang berlangsung di Jalan HM Yamin Medan Selasa sore. Ketua DPW Nasdem Sumut Iskandar ST mengatakan begitu pihaknya mendengar akses darat ke Tapteng dan Sibolga sudah mulai bisa dilalui, pihaknya bergerak cepat untuk segera mengutus tim untuk membawa bantuan. Iskandar menjelaskan dua wilayah ini sengaja diprioritaskan selain wilayah paling parah terdampak, juga karena wilayah lain sudah dibantu DPD Nasdem di masing-masing wilayah. Iskandar mengatakan DPP telah menginstruksikan agar DPW Sumut bersama DPD full power membantu masyarakat terdampak. Mengingat saat ini masyarakat semakin membutuhkan bantuan baik sembako, obat-obatan maupun kebutuhan anak dan perempuan. Adapun bantuan yang diberikan berupa 10 ton beras, 40.000 mie instan, 2 ton minyak makan, dan 2.000 kaleng sarden. Jadi hari ini Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Komando Bela Tanah Air atau Kombat, hari ini kami memberangkatkan bantuan untuk Tapteng dan Sibolga. Bantuan ini kami kirim berupa 10 ton beras, 40.000 bungkus mie instan, 2 ton minyak makan, dan 2.000 kaleng sarden. Iskandar memastikan pihaknya akan terus mengirimkan bantuan sampai kondisi masyarakat benar-benar keluar dari situasi kritis. Nasdem terus menjalin kerjasama dengan mitra partai dan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmid Al-Yauzar, TV One mengabarkan. Dampak terputusnya transportasi dari Medan ke Nias akibat bencana banjir dan tanah longsor di Sumut. Kepulauan Nias alami kelangkaan pasokan 9 bahan pokok hingga terjadinya kenaikan harga di sejumlah pasar. Membuat sejumlah dapur makanan bergizi gratis tidak beroperasi dan kesulitan mendapatkan pasokan bahan baku. Akibatkan ribuan anak tidak mendapatkan makanan. 2.500 penerima manfaat makanan bergizi gratis yang disuplai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Nias terus beroperasi saat kelangkaan bahan pokok terjadi di Nias. Minggu-minggu ini sangat susahlah mendapatkan seperti bahan makanan, apalagi khususnya telur dan daging. Dan kemarin kami ke pasar agak nggak ada lah yang menjual di sana, dan kami dengar bahwa pembelian daging ayam di Kota Gunung Sitoli ada sampai dibilang 50.000. Operasional dapur MBG milik Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Nias justru pada kondisi adanya kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok di rumah. SPPG Kemala Bayangkari terus distribusikan makanan gratis. Kapolres Nias selaku pembina Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Nias langsung turun ke dapur MBG memberikan dukungan kepada semua relawan untuk tetap memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi pada penerima manfaat. Itulah pentingnya koordinasi dan kerjasama, kemudian kerjasama yang baik. Jadi bagaimana kemudian SPPG kita ini tetap harus jalan beroperasi. Ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, sebenarnya kalau bahan baku memang tidak tersedia sesuai dengan ini, saya kira kita tidak perlu kaku, kita fleksibel, dan itu juga sesuai dengan arahan dari BGN juga. Bahan baku basah itu juga bisa jadi bahan baku kering, sehingga kita tetap bisa memberikan pelayanan terbaik. Dari Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, One Man Halawa TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Tabibun. Saya Haji Parosil Mapsus, Bupati Lampung Barat, mengucapkan selamat ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia yang ke-80. Semoga guru Indonesia selalu menjadi pelita harapan yang menerangi masa depan bangsa melalui ilmu dan cinta. Guru bermutu, Indonesia maju, bersama PGRI wujudkan Indonesia emas.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota DPRD Deli Serdang melalui program Peduli Banjir menyalurkan bantuan tanggap bencana untuk masyarakat terdampak banjir di 5 kecamatan Kabupaten Deli Serdang Sabtu 29 November 2025. Penyaluran bantuan sembako berupa 5 ton atau 1.000 karung beras berukuran 5 kg, 400 kotak terdiri dari 200 kotak minyak goreng dan 200 mie instan. Setiap titik diberikan masing-masing ratusan karung beras, puluhan kotak minyak goreng dan mie instan. Tim mengawali pembagian daerah pemilihan Dapil 1 di Kecamatan Lubuk Pakam, Kelurahan Kampung Syahmat, dan Kelurahan Lubuk Pakam 3 yang diserahkan melalui Wakil Ketua 3 DPRD Deli Serdang, Haji Hamdani Syahputra, SSOS, didampingi anggota DPRD masing-masing, Dr. Misnan Al-Jawi dan Junaidi atau John K kepada masing-masing lurah setempat. Selanjutnya tim bergerak ke Dapil 6 yang dipimpin langsung Ketua DPRD Deli Serdang Zaki Sahri SH di Kecamatan Batang Kuis. Di Desa Sena diserahkan Junaidi kepada Kepala Desa Sena dan di Desa Bakaran Batu. Kemudian di Kecamatan Percut Setuan, Desa Bandar Setia dan Laut Dendang diserahkan Dr. Misnan Al-Jawi kepada masing-masing perwakilan desa setempat. Setelah tim berlanjut ke Dapil 5 Kecamatan Hamparan Perak di Desa Payabakung, Ketua DPRD bersama Wakil Ketua dan anggota DPRD turut menyerahkan tali kasih kepada warga yang meninggal dunia akibat terbawa arus banjir. Selanjutnya tim tiba di posko Desa Klambir. Rombongan disambut anggota DPRD Dr. Andes Rahman bersama para warga dan menyerahkan bantuan kepada korban banjir. Terakhir, lokasi titik yang diserahkan bantuan Dapil 4 Kecamatan Sunggal Desa Payageli dengan disambut anggota DPRD Deli Serdang Zul Amri ST dan Kepala Dusun. DPRD Deli Serdang turut meminta kepada pemerintah kabupaten OPD terkait camat dan desa untuk melakukan langkah-langkah pemulihan dan pembersihan dengan cepat dan tepat, sehingga para warga dapat kembali beraktivitas mencari nafkah dan bersekolah. Pasca banjir yang melanda Sumatera Utara Sabtu lalu, generasi muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI Polri Sumatera Utara menyalurkan bantuan sosial beras, air mineral, makanan ringan anak, serta makan bersama warga korban banjir di pesisir sungai. Pengurus makan bersama di tengah banjir dengan korban banjir, warga senang bisa makan pakai daging rendang karena sebelumnya lauk hanya sekedar saja. Puluhan pemuda tergabung generasi muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI Polri Sumatera Utara menyalurkan bantuan langsung ke daerah pesisir yang masih terendam di 3 lokasi Sumatera Utara, yakni Kabupaten Langkat, Deli Serdang, dan Kota Medan. Bantuan berupa beras 10 ton, ribuan liter makanan ringan anak diberikan langsung pada korban banjir yang sebagian masih mengungsi di posko banjir. Selain memberikan bantuan kemanusiaan juga tanpa melihat latar belakang dan berusaha menjangkau masyarakat yang membutuhkan, semoga bantuan bermanfaat bagi korban. Salah satu warga, Muslina, mengatakan bantuan makanan ini adalah salah satu yang terlezat karena pakai daging dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Inilah yang enak kami rasa. Terus Bu? Ya. Terus? Ini separuh aja kami makan, separuh kami tinggal untuk anak kami di rumah. Jadi sebelum-sebelumnya bantuannya seperti apa Bu? Ya nasi juga, cuma enggak lah ada dagingnya. Oh iya. Jadi lebih enak ya Bu ya? Ya. Kayak makan di restoran ya? Betul. Berapa hari Bu? Ya, habis 10 hari nih. Udah habis 10 hari? Itu ketinggian air sendiri? Nah, kami seleher lah, rumah kami kan gang jambing, masuk dalam. Bantuan apa yang udah masuk? Banyak, kalau bantuan cukup banyak. Untuk nasi inilah yang rasanya nikmat kami. Jadi apa yang diharapkan Ibu? Forum pemuda ini apa yang diharapkan Ibu? Nah ya, kasihlah seandainya setelah habis banjir nih adalah persediaan kami stok di rumah. Itu aja, sembako. Bicara dibagilah secara adil dan rata. Itu aja. Menurut Ketua Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI Polri Sumatera Utara, Dedi K mengatakan bantuan ini atas dukungan Ketua Umum Sandi Rahmat Mandela untuk membantu korban banjir di Sumatera Utara. Semoga bantuan ini meringankan beban korban banjir semuanya. Baik, kita itu dari PD2 Generasi Muda PPI Sumatera Utara, yang mana kami ini anak TNI Polri yang bergerak kepedulian kepada masyarakat. Bagaimana juga ini dari dukungan pengurus pusat Generasi Muda FPPI, yang mana Ketua Umum kami itu Bung Sandi Mandela Simanjuntak juga mensupport
bencana yang ada di Sumatera Utara ini yang sudah kami lakukan seperti dari pagi sampai sore ini. Tadi kami ke Tanjung Pura, Langkat, Deli Serdang, dan ini hari ini kami balik ke Medan di Kecamatan Medan Labuan. Dan saya minta juga kepada kalau pemerintah semoga lebih sigap lagi untuk menangani bencana yang ada di Indonesia ini, khususnya di Sumatera Utara, baik itu Aceh maupun Sumatera Barat. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat untuk warga yang mengalami bencana. Terima kasih. Aksi ini bentuk kepedulian sosial pengurus GMFK PPI sesama umat manusia dalam penanganan korban bencana alam seluruh Indonesia. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Tabipun. Saya Haji Parosil Mapsus, Bupati Lampung Barat mengucapkan Dirgahayu, Otoritas Jasa Keuangan ke-14. Teruslah menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi konsumen Indonesia. Semoga semakin inovatif dalam mengawal transformasi digital di sektor keuangan. Cemerlang, cerdas, menabung untuk Indonesia emas dan gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.